kan. Kan sebenarnya jujur ya, ini pengakuan juga, ini nggak pernah tak omongkan juga. Ini aku belum ngomong Koko juga sebenarnya. Pengakuan ya. Pengakuan ya, kayak kan Koko kan dulu kan tak target 1 bulan itu 3 bulan harus menguasai satu area Pakuan City. Ya kan, satu Pakuan City Koko harus tahu semua, siapa yang jual, siapa yang sewa. Itu around akhirnya 3 bulanan lah Koko kuasai ya. Kurang lebih Koko 3 bulan bisa ngerti semua, Koko keliling setiap hari toh. Nah, ini pengakuan saya. Pengakuan saya, satu, saya tidak pernah keliling kayak gitu. Ya kan? Saya tahu. Itu satu. Terus terlihat dari banyak listingnya. Iya. Terus yang kedua, pengakuan saya juga, saya ngasih itu sebenarnya tidak ada basicnya ya, wis pokoknya ngawur. 3 bulan. Luar biasa. Tapi ya untungnya Koko berhasil. Jadi Welcome to Deal Talks. Hari ini kita sama orang paling random di Surabaya nih guys, yaitu Koko Random Surabaya. halo guys. Halo. Emang sih random itu ya, aku ya, serandom itu Ya karena namanya Koko Random. Nah sebelum kita masuk pembahasan nih, kita mau cerita sebenarnya namanya Koko aslinya siapa sih sebetulnya? Nama asliku Nyoto Darsono. Nyoto Darsono, ada hubungan sama yang punya brand warna merah biru? Wah, yang pelangi itu ya? Iya. Ada ya? Ada. Tapi memang namanya Nyoto Darsono. Iya. Kenapa kok milih tiba-tiba Koko Random itu ada behind story-nya nggak? Sebenarnya ada. Dulu itu sempat cerita dikit aja ya. Kemarin itu sempat bingung kan. Kita itu bikin konten. Dulu kan sempat bukan jadi ya, maksudnya senang game. Oke. Senang game. Ya terus habis itu dari situ ngupload game-gameku dulu. Oke. Habis itu ya sempat ngelakuin hal-hal random lain nih. Oke. Entah yang ibaratnya kayak pernah jadi supir apa. Oke. Nah, pikirku membuat kayak kayak semacam hal-hal random post di situ lah. Oke, jadi seluruh kehidupan Koko masuk di sana karena random banget. Random, iya. Oke. Kajas itu baru masuk situ. Jadi Koko random karena Koko ini Koko ya, terus random, terus di Surabaya. Makanya awalnya Koko random aja. Koko random aja awalnya ya. Baru ganti ke Surabaya itu kapan itu ya? Koko random Surabaya. Ya masuk properti itu. Oke, jadi awalnya Koko random aja. Awalnya Koko random aja. Oh gitu. Oke, jadi itu behind story-nya bukan yang keren-keren gitu, tapi memang ya behind story-nya memang melakukan banyak hal random. Akhirnya muncul nama Koko Random. Nah, awalnya kan orang-orang search Koko Random itu kan pikirnya kan pakai RA ya. Nah, orang-orang taunya gitu. Kan nggak ya kan random pakai RA ya. Harusnya kan random kan, gue RE. RE memang random banget. Memang random banget. Nah, Ko mau tanya nih, tadi Koko juga ngomong sempat juga jadi sopir Grab gitu ya. Sebelumnya sebelum kerja properti, sebetulnya bidangnya Koko Random ini apa? Awalnya tuh aku di bagian ini, perusahaan retail perhiasan. Oke, perhiasan, emas gitu ya. Gitu. Oke, itu waktu itu apa? Buka toko online atau? Buka toko sih, online juga ada. Itu kurang lebih hampir 8 tahun lah. 8 tahun di bidang itu ya, di bidang itu. Nah, ya, itu sebenarnya sampai sekarang nih masih. Sampai sekarang masih, cuma memang lebih itu bisa sudah ibaratnya apa ya? Ya bisa jalan sendiri lah udah. Bisa jalan sendiri. Nah, untuk yang emas tuh buka toko, waktu itu buka toko di mana tuh? Di Atom. Pasar Atom ya. Ya, orang pasti tahu Pasar Atom. Pasar Atom semua pasti tahu lah ya. Itu semua ayah susu sukanya ke Pasar Atom. Nah, itu Koko 8 tahun nih. Berarti kan sebenarnya bisnis itu kalau sudah lebih dari 5 tahun harusnya sudah settle atau sudah oke sebetulnya. Betul. Nah, itu kenapa kok akhirnya sekarang masih ada tokonya, Bu? Ini kan sebenarnya bisnis keluarga ya. Oke. Jadi kalau ditanya tokonya masih ada, sebenarnya masih, cuma nggak di Surabaya. Oh, ada, cuma yang di Atom nggak ada. Yang di Atom udah nggak ada. Oke, nah itu tiba-tiba kok dari orang yang bisnisnya perhiasan gitu ya, terus tiba-tiba pindah ke bisnis properti, ya kan? Itu dasarnya apa? Terkena COVID atau apa mungkin, Go? Kita tahu lah ya waktu tahun 2020 ya, COVID ya. Itu kan COVID. Nah itu yang buat aku bingung waktu itu. Kayak
Ya, saya kan masih punya jalan rumah ya. Oke, cicilan rumah tapi orang nggak boleh ke mall kan waktu itu. Iya, orang kalau ke mall. Nah, tokoku sedangkan di mall. Oke, jadi Iya kan itu nggak mungkin ada pengunjung jadinya Gak ya. ada pengunjung. Pemasukan Oke. kan nggak ada pemasukan. Tapi karyawan masih bayar terus. Karyawan masih. Masih bayar Ya terus. walaupun ibaratnya waktu itu karyawan juga mengerti kayak ya sudahlah 50% aja. Jadi kan tetap aja itu kos ya kan. Ya, tetap. Sedangkan sewa waktu itu di Atom itu juga gak sempat gak diliburkan selama 6 bulan. Jadi hitungannya 6 bulan itu Bayar terus. bayar terus. Karena Koko Random butuh uang, Atomnya juga butuh uang. Betul. Iya kan? Tapi orang mau beli perhiasan, Nggak belinya bisa. ke platform-platform digital gitu ya. Lah platform digital pun masalahnya barangku kabeh di toko gitu. Oke. Lah nggak bisa ke toko, nggak bisa ngambil. Mati juga Oh, online. jadi waktu itu Koko Random juga nggak beli ke tokonya sendiri ya? Gak boleh. Oh, jadi itu emas ditaruh di situ, nggak ada yang jaga. Gak ada. Ya sudah brankas tertutup. Udah. Semua di brankas udah nggak bisa ke toko aku. Ini kalau tampil tahun 2020 datang semua ke Atom nih. Bobol situ. Ya. Tapi untungnya ini tampil di 2024. Iya. Ya kan? Sebenarnya waktu itu semua sama sih. Semua toko waktu itu di situ, entah toko makanan, toko perhiasan, toko baju, semuanya terus barangnya mendekati di situ. Ngambilnya nggak bisa. Ya tapi kalau baju kan yang ngambil sih masih apa ya. Terus kalau makanan mosok ngambil bakso kan nggak mungkin, ya kan? Ya. Lah, emas kan lumayan ngambil emas ya. Iya. Ya, kenapa kok nggak emas random aja ya? Kan dari emas. Iya. Ya, nggak emas random gitu. Iya. Pengennya sih gitu ya kayaknya. Ya. Tapi karena Koko ya. Nah, terus tadi kayak Koko cerita berarti after itu tutup tokonya ya kan berlari di online. Itu akhirnya langsung terjun ke properti atau gimana itu? Enggak langsung. Itu Ya, awalnya apa itu? tetap di emas tetap kan, karena ya nggak kan bisa ngapa-ngapain juga kan. Ya, tapi by online ya. By online pun ya susah. Akhirnya ada solusi dari pabrik, ya udahlah langsung aja ngambil barang dari pabrik distribusi. Oh, jadi lempar Lempar aja. Nah, cuma kan dari situ kan nggak bisa apa ya? Kita bilang keuntungan juga mepet kan. Ya nggak bisa. Karena kalau kita sudah kerjasama sama satu pabrik, di manage online, toko online kita di manage sama pabrik itu, ya kita cuma bisa jual barang itu aja. Sedangkan kan perhiasan kan faktanya pabrik juga banyak tuh. Oke, jadi kayak di apa kayak ya? Eksklusif itu loh. Kalau kita listing kan eksklusif ya. Nah, jadi cuma dia aja yang bisa jual. Jadi agak susah juga ya jatuhnya. Agak susah juga. Iya. Oke, nah terus akhirnya tadi kau juga cerita sempat jadi supir taksi online ya kan? Betul. Nah itu tuh karena susah pekerjaan itu ya? Ya itu kan sudah pasca setelah PPKM ya. PPKM, Kan oke. PSBB itu PPKM selesai. Nah itu kan toko juga agak sepi. Ya. Nah aku kan bingung kan, kok kayaknya orang-orang bikin konten ini kok rame ya? Ya kan? Ya memang aku dari awal sudah tahu lah dunia digital seperti apa. Sejak zamanku toko aku juga udah ada IG dan lain-lain juga, toko online juga ada. Terus saya lihat sekarang kok era nih, itu waktu itu sebelum live lagi naiknya, belum live. Oh, belum live. Live belum terlalu naik lah. Oke. Masih, ya mungkin live game kayak dulu ada. Ya orang yang main game. Ya itu tuh mungkin masih rame. Live yang bisa masih rame. Cuma kok sekarang live kerjaan apapun. Keranjang kuning. Nah, sekarang gitu kan. Itu belum ada waktu itu kan. Belum sampai yang toko orange atau toko hijau tuh sampai keluar kayak itu juga belum. Sampai di blacklist pemerintah itu kan. Ya. Itu karena terjadi itu persaingannya sehat ya. Di perusahaan warna hitam itu ya kan. Nah itu akhirnya menghancurkan toko-toko yang seperti tokonya toko juga ya. Betul. Nah dari situ kayak wah ini kok repot ya, jual apa ya, muter cobalah jadi iseng-iseng nyoba jadi konten kreator. Nah apa yang sempat jadi konten kreator waktu itu. Lah ya maksudnya cari ide kan, konten kreator apa nih? Oke. Pengen nyoba, ya bisa dari sub. Itu kan ibaratnya supir taksi online ya. Ya, sorry. Nanti kita disensor nanti kita ya. Enggak kalau di endorse sih. Ayo kita endorse. Pakai baju. Ya ini gitu sempet di situ, tapi ya gitu. Harapanku cuma satu sih waktu itu, karena mobilku sebenarnya bukan mobil untuk taksi online, iya kan. Secara rate 1 banding berapa kan susah. Ya. Nah akhirnya ya sudah cobalah. Setidaknya ganti uang bensin.
Oke, setidaknya ada plus dikit-dikit gitu Iya. ya. Ada plus ya sudah, bonus kan gitu kan. Nah. Kalau nggak ada ya sudah ganti duit bensin, pulang pergi toko. Nah, cuma kan lama-lama Oke. kan kayak kurang lah ya. Capek juga ya kan. Pernah nggak aku dipesen taksi online, koko nganterno terus sampai Atom koko ikut turun ke tokonya. Oh, sore. Oh, sering ya? Sore. Lucu berarti ya itu. Sering. Lucu berarti. Sore, Saya sore. juga turun nah itu Saya juga fotonya. pesen di sini, betul. Oh iya ya. Sama-sama yang punya toko, kebetulan. Oh iya. Iya. Iya, lucu Sama-sama juga. punya toko. Lucu-lucu Jadi juga. bayangin dari rumah, seret, anggit orang, sampai toko ya sudah. Terus sama. Sama. Iya, iya. Pulang pun juga gitu. Ngangkut seret, pulang juga Sama. arahnya. Iya. Iya, iya. Ya kayak punya temen ini ya. Temen ngobrol aja. Ngobrol. Heeh. Iya, iya. Tapi kok Sambil bisa sih kok, maksudnya kan kadang kan orang itu kan udah punya toko, apalagi kayak perhiasan, itu kadang kan mungkin keuangannya juga lumayan stabil. Nah Hmm. tapi Koko sendiri kok nggak, ibarat kata kayak nggak gengsi atau nggak malu untuk jadi supir taksi online, itu kan jarang ya kok ya, gitu loh, itu kok bisa kok? Gua but soalnya. Oh gabut waktu itu. Gua kayak Gabut. pulang pergi kalap-kalapos, Iya. dewean. Ya wis lah, cobalah cari SPE, ketemu koneksi baru. Oke, jadi pemikiran waktu itu waktu koneksi ya, gabut-gabut Ya, ya. karena kan ini bingung kan mau cari usaha apa lagi kan. Iya. Siapa tahu dari ngomong dalam mobil Ada Kang Doa. dagang doang. Ya. Oke, oke. Kan intinya cari untung ya. Oke, oke. Nah, akhirnya setelah itu kan Koko kan masuk ke industri properti. Mm-mm. Nah, awalnya itu kenapa kok Koko bisa masuk ke industri properti? Terus kenapa kok tertarik di industri properti gitu kok? Sebelumnya kan awalnya aku kenal ambil Pak Prinsipal ini, Iya. alias Rio ini kan, Oh, kalau nggak salah dari papaku ya. ya dari papanya Hmm. Koko. Mm-mm. Awal itu mamamu kenal sama papaku sih atau kamu Ya. sih kenal sama papaku? Mama saya Kenal sama papaku kenal berarti ya? sama papanya Nah. Koko, tapi akhirnya didelegasikan ke saya. Nah, Makanya itu. Koko ngobrol-ngobrol-ngobrol, papanya Koko bilang, kamu properti udah jalan berapa lama? Nah, Aku bilang aku udah around 10 tahunan. Oh, anakku lagi ya coba-coba pengen nyoba-nyoba dan sebagainya. itu. Yuk ketemuan yuk gitu. Akhirnya itu ya. Ya, awalnya kayak gitu. Soalnya kan sebenarnya dulu ini kan kita memang lebih apa ya, beli-beli. Kalau papa kan emang suka ruko ya. Ya beli-beli ini ya, Beli ruko, komersial commercial area. area, nanti disewa-sewain. Oke. Kalau emang sudah naik baru dijual. Ya Kayak itu saya gitu-gitu. sama mama saya juga kehilangan pemasukan sih. Jadi dulu papanya Koko belinya sama kita, sekarang papanya Koko belinya sama Koko sendiri. Ya, itu agak mengurangi budget. Mengurangi kita budget sih. ya, iya. Iya. Iya, maaf ya. Ya enggak apa-apa. Terus saya karena kamu sharing ke waktu itu kan kayak, oh komisinya lumayan juga ya. Lumayan ya. Heeh. Mm-mm. Nah, tapi berarti tahu properti dari aku atau sebelumnya udah pernah ada tahu juga dari orang lain? Aku nggak tahu komisi ini sebelumnya. Oke. Karena cuma tak tahu nih ya bayanganku kan waktu itu nggak salah orang-orang ngomong, ya mungkin gara-gara BT ya. Karena aku baru tahu istilah BT atau Ya. kenapa waktu di properti. Mereka ngomong, iya cuma 1%, bahkan kata cuma 0,5, 0,7. Ya. Nah, aku nek salah ngeten-ngeten ngomong mek sakmono kan ya kesel. Kesel. Nah, Cuma aku waktu itu nggak mikir untuk ternyata kita khusus jual sak Surabaya ya Oke, kan. jadi kayak dikira cuma satu tempat aja. Iya, tak kira cuma khusus orang ini cuma khusus untuk ruko, orang ini cuma khusus untuk rumah dari sini. Oke. Lah kan nggak tahu ya ternyata ada produk family, ada produk yang kayak lelang, ada produk apa. Bahkan bank aja ngasih komisi. Lah kan saya Ya. nih, baru tahu ini kan baru join Jadi ya. komisinya banyak. Ternyata komisinya banyak ternyata diem-diem seperti Jadi ini. akhirnya taunya dari aku itu dari komisinya ya. Mm-mm. Aku cerita komisi kayak gini, cara kerja kayak gini, Cara akhirnya tertarik. ini akhirnya ya wis lah nanti untuk dicoba. Oke, itu rasanya berapa jam langsung nanti ya join ya. Waktu Setelah itu ya satu langsung hari- Ya join. pulang tuh langsung join nggak Setelah salah. join aku pulang itu aku mikir ya usah join sih. Tapi kan belum aktif. Belum aktif. Ya, kan waktu itu kan akhir bulan nggak salah kita ketemu ya. Akhir bulan tahun lalu. Tahun Oke. lalu. Nah, aku barusan Jadi hampir ini mau setahun ya ini atau sudah setahun? setahun. Sudah setahun ya. Heeh. Kan sekarang Desember ya. Udah anniversary ya. Iya, di Indonesia setahun kemarin. Bulan kemarin. Ya. Jadi punya orang nggak nyangka. Gak nyangka ya, akhirnya setahun. Nah, kan Koko udah setahun nih ya. Nah, itu kayak kan Koko ini kan memang basicnya namanya aja sudah personal branding, Koko random ya kan, nggak pakai nama pribadi. gitu Iya, kan, iya. ya. Nah, ada nggak Koko dalam setahun ini struggle yang terjadi di saat Koko itu
membangun personal brandingnya Koko? Oh, banyak. Banyak. Salah satunya, contohnya? Banyak. Waduh. Sik ya. Ada Iya. telepon ya. Ada klien ya? Iya. Ada klien. Iya. Nanti dulu ya kok ya. Bentar di podcast. Gini. Struggleku itu awal-awal kan, ya itu kan merubah personal branding yang kemarin yang hal-hal random ke arah Properti. lebih fokus ke properti. Oke. Jadi kayak nggak langsung instan. Oke. Apalagi dulu waktu pertama kali join di sebelum kita hilkan ya, Oke. itu kan join ambil kamu itu kan di bendera yang kuning itu. Ya kuning, Heeh. kuning lama. Nah, ya. Kan ada kuning baru. Oh iya ya, kuning hitam Kuning kalau yang lama. itu. Kuning Ya, hitam itu. ini kuning lama. Kuning lama. Mm-mm. Waktu sama kuning lama itu kan kayak gila ya. Kita nih wes, kamu kan kalau nggak salah awal-awal tuh kan ngasih aku beberapa target gini. Ya. Ya kan? Terus aku bilang, ya wes lah coba lah. Lah, kira temennya kita kan masih muda-muda semua. Oke. Ternyata kan muda-muda juga ada struggle-nya juga mereka ternyata. Ada. Apalagi yang tua-tua, ya kan? Ya. Pusing kali ngajak mereka kan? Ya. Terus akhirnya, ya sudahlah yang cuma sefrekuensi kan kamu. Wes lah, Oke. kita yuk mulai bareng. Oke. Nah, yang ngerubah pelan-pelan, ya itu struggle banyak dari ngerubah habit, ngerubah apa, konsistennya. Ngiklan terus nggak Ngiklan ada terus. chatting, ngiklan nggak ada. Kamu kan nggak ada chatting, aku ngiklan banyak yang chatting, tapi song semua, ya kan? Atau Itu. ngiklan tiba-tiba di blacklist sama di platformnya. Nah, iya, Bisa iklan, gitu juga ada ya. betul. Jadi memang kita membangun personal branding tuh nggak bisa semulus itu. Memang. Pasti ada struggle-struggle yang terjadi. Ibaratnya trial dan error. Trial errornya harus ada, betul ya. Mhm. Nah, kok apa sih kata-kata mungkin dari orang tua atau kata-kata dari keluarga atau kata-kata dari pemimpin di kantor atau di gereja gitu ya, yang membuat Koko itu tetap membangun sebuah personal branding Koko terus meskipun ada struggle-struggle itu, dan Koko tetap konsisten sampai saat ini. Koko bisa membangun Koko Random itu sampai banyak dikenal di Surabaya. Nah itu apa kata-kata mungkin yang menguatkan Koko gitu, kata-kata hari ini tuh loh. Intinya kalau kata hari ini, menurutku cuma satu. Tuhan itu kan nggak suka sama orang yang banyak takut ya atau apa. Oke. Intinya kamu takut mencoba, takut untuk berubah, ya nggak akan terjadi lah intinya. Oke, berarti kita harus mau berubah, Harus mau berubah, harus berani. harus berani. Hilangkan kata-kata fear itu tadi. Oke. Dan aku juga kedua tuh paling ingat dari omonganmu cuma satu. Ini sih lebih muda daripada aku, Oke. ya kan? Dan omonganmu tuh waktu pertama kali ketemu aku tuh kayak apa ya? Nyelekit gitu loh, kayak bahasanya orang Surabaya aku. Maksudnya bisa mengena. Iya, langsung mengena gitu loh. Nah, ya kamu aja posisinya 10 tahun bisa kayak gini lah. Oke. Siapa tahu aku dengan pengalamanku yang lebih banyak ketemu Ya. orang. Ya aku nggak tahu ya, pengalaman kita berbeda pasti. Kamu Dari kan lebih segi banyak. umur, pengalaman Ya, juga. kamu juga lebih banyak ketemu sama orang-orang di properti, sedangkan aku kan nggak, beda divisi lah kita ibaratnya. Tapi ya ketemu orangnya juga pasti aku yakin ya kita sama-sama banyak. banyaknya lah. Nah, harusnya kalau aku cuma ganti posisi bisnis aja, harusnya sama, semua bisnis semua sama, pikirku ya sudah. Harusnya bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat. Nah, itu makanya aku mau makan omongan anak muda satu ini. Oke. Jadi memang omonganku ini memang aku belajar dari ini mentalis. Makanya saya bisa mengarahkan itu. Tapi memang jujur perkembanganku cukup pesat karena kadang itu memang agent itu kan perlu waktu 2-3 tahun untuk bisa settle. Nah, Koko ini lebih cepat kenapa? Karena memang kembali lagi kita itu kadang bukan susah ngajari orang, tapi susah membuat orang bergerak loh. Betul. Nah, kalau kita itu sebenarnya sudah punya kiat-kiatnya. Orang itu bisa hasil di properti, kita udah punya kiat-kiatnya, udah punya toolsnya, udah punya trainingnya. Tapi kadang waktu kita share, itu ada yang bergerak, ada yang tidak. Nah, saat kita bergerak, lebih cepat. Makanya Koko kan langsung gerak, ya kan? Kan sebenarnya jujur ya, ini pengakuan juga, ini nggak pernah tak omongkan juga. Ini aku belum ngomong be Koko juga sebenarnya. Pengakuannya kayak kan Koko kan dulu kan tak target 1 bulan itu 3 bulan harus menguasai satu area Pakuan City. Ya kan, satu Pakuan City Koko harus tahu semua, siapa yang jual, siapa yang sewa. Itu akhirnya
3 bulanan lah Koko kuasai ya. Kurang lebih Koko 3 bulan bisa ngerti semua, Koko keliling setiap hari toh. Nah, ini pengakuan saya. Pengakuan saya, satu, saya tidak pernah keliling kayak gitu. Ya kan? Saya tahu. Itu satu. Terus yang Terlihat dari banyak listingnya. iya. Terus yang kedua, pengakuan saya juga, saya ngasih-ngasih itu sebenarnya tidak ada basicnya ya, wis pokoknya ngawur. 3 bulan. Luar biasa. Tapi ya untungnya Koko berhasil. jadi ini ibaratnya kayak aku kan licin percobaan ya. Trial error kan. Trial error ya. Ya. Akhirnya satu Koko berhasil, itu semua tak terapkan ke Anak-anak yang lain. anak-anak yang lain. Gitu. Itu tuh Jadi pengakuan itu saya. sebagai contoh kelinci percobaan. Iya, betul. Memang jujur sih. Jadi aku juga nggak menyangka Koko bisa melakukan itu. Aku inget banget ya, waktu itu nggak salah suruh ngelisting itu, kok pokoknya sak bulan itu ya at least 30 listing lah. Nah, lebih kok itu bisa aku nggak ngomong kayak 30 listing, mungkin saya mampu orang ya kan. Ya, Cuma ya. kok kan satu Pakuan City itu kan ada berapa klaster? Pakuan City itu Total hampir 12 nggak lebih ya? lebih 12 12 ya, 12 klaster. Grand Island itu 6. Ya, around 12 lah ya. Iya, 12 satu klaster rumahnya berapa? 100 nggak salah. Nggak sampai 50? 30-an. 30-an ya. 30 kayak 12 berarti berapa? Kalau sing 50 ke atas tuh golongan sing lama-lama, sing baru-baru nggak sampai. Ya kita ngomong 50 lah ya. Kita Iya. kebuk 50 kali 12 berarti berapa? 50 kali 500-an 12 ya. itu 500. Gitu, 600. 600-an. Nah, 600 3 bulan berarti kan Koko kan sebulan 200. Ya lumayan loh. Iya, ya itu hebat lah. Ya kita kasih give applause dulu ya pengakuan saya. Memang saya pengakuannya langsung di podcast saya. Memang. Berarti selama ini kamu cuma ini ya, nggak ngomong apa-apa ya? Ya tapi banyak kenyataan omongan saya kan bener banyaknya. Nah, saya diomong ya. Nah, cuma kembali lagi, itu kan aku itu tahu bahwa menguasai sebuah area itu penting. Aku Ya, tahu. ya. Nah, menurut Koko sendiri, setelah Koko mengikuti saranku ini, gitu ya, Koko menguasai area, Bukan kemesaran sih fix. ya, menguasai area personal branding ya. Menurut Koko penting nggak memiliki personal branding dalam sebuah area itu sepenting apa? Kalau aku masuk properti ini penting banget. Penting banget. Karena percaya nggak percaya ya, aku memang jujur aja, tanya di admin pun boleh ya. Oke, Aku jujur, kayaknya misalnya masang banner paling city itu mungkin ya. oke. Kayaknya aku deh ya. Rasanya aku. Oh iya sih, kayak kamu sih. Iya sih. Kan kamu yang buat trial and error itu ya? Iya. Iya. Karena saya kan agent banyak klien, saya nggak banyak listing, Pak. Ya, berarti kan Anda nomor 1, saya nomor 2 mungkin ya. Iya. Sedikit ya, bukan terbanyak ya. Oke. Ya, untuk pasang banner, aku paling city rasanya di kantor. Oke. Cuma yang bencenoin ya aku itu cuma satu tok. Aku tuh emang gak tahu aku pernah lihat siapa ya. Daripada masang banner banyak-banyak, Oke. mending masang banner sold out. Sold Nah. banyak. Ya. Iya, Jadi memang area itu kita tuh harus sangat penting kayak itu betul, ngomong kan. betul. Tapi area itu juga harus dikerjakan tuh daily ya. Daily. Dulu Koko waktu awal-awal yang aku minta tadi 3 bulan tuh Koko kesehariannya Koko ngapain nih? Dari pagi antar anak apa coba Koko kita kasih ini deh. Koko bangun pagi jam Pagi jam 7. jam 7 bangun ya. Oke. Jam 7 bangun, langsung mandi. Oke. Waktu itu kan jujur, Kayak lagu toh, bangun tidur ku terus mandi. Iya. Harusnya doa dulu. Selesai. Iya, makanya itu kan belum dekat sama Tuhan. Oh, belum dekat itu Ya, ya. kan- Bangun. Ini kan tanya waktu awal Oke, kan. bangun, mandi. Kadang kan gak closing-closing. Iya. Iya. Bangun terus mandi, terus Ya, bangun, mandi, antar anak. antar anak sekolah. Oke. Ngedrop 7:30 lah. Oke. 7:30 jalan aku. Keliling. Nah, pertama kali itu aku masuk keliling itu di klasterku Grand Island. Oke, karena kok tinggalnya juga di Pakuan City Ya, ya. nah, jadi aku di Grand Island tuh saya muter set wis mari kabeh Grand Island. Oke, satu Karena kan hari selesai. Soalnya tujuannya kan cuma foto-foto tok. Oke, Nah, oke. Tapi setelah itu pulang, telepon itu, besok pindah klaster. Oke, jadi setiap hari satu klaster. Setiap hari satu klaster. Oke. Jadi kenalin dulu, berikutnya aku ke Long Beach, terus Oke. ke Palm Beach, laku residensi ya. Pokoknya setiap hari. Ya, oke, Seminggu selesai. Seminggu selesai semua satu klaster. Mm-mm. Oke, untuk Itu kan cuma foto-foto aja. Foto aja. Belum mengenal
mana yang dijual, mana yang BU, Oke. ya kan? Berarti intinya kalau misal agent-agent sekarang nyari listing susah itu, fotonya susah itu nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Ya, Itu karena sehari satu klaster kok ya. tipu-tipu. Kemana aku juga pernah sempat, waktu itu kan ada satu undergo sekarang itu kan Oke. belum, ya dia waktu itu belum sama aku, ya Oke. kan? Cuma ajari sekali itu, hari selesai kan, mentari-mentari. Selesai. Ya, Kesebut. ya mentari-mentari. Pandai-mentari selalu selesai Betul. kan. Nah, sebenarnya nggak ada istilah ngomong, nggak bisa. Nggak Bisa, cuma nggak bisa. mau aja. Iya. Oke, karena mereka jalan satu pinggiran rumah ngafe. Makanya nggak jadi ini, nggak jadi satu klaster cepat. Sebenarnya aku cuma satu klaster itu cuma paling, 2 jam lah gak sampai wis mari. Ya mungkin mereka moto-motoi tapi nggak nelpon. Oh iya, makanya kan aku kan nggak langsung. Jadi kan waktu awal-awal kayak foto-moto terus telepon, kok kesel ya. Besok Oke. moto mana? Akhirnya tak foto KBC. Seminggu tak foto KBC Baru selesai. di list. Baru aku di list. Oke, gitu. Cuma di list kan gak diajari nih ya sampai Anda. Anda kan cuma sekedar trial error ke Nah, saya. karena saya juga nggak tahu sebenarnya. Anda kan tidak ngajari saya ya, Iya. jujur-jujuran ini Loh, ya. saya kan tugas saya motivasi dan inspirasi. Nah. Iya. Akhirnya tak buat list di Excel. Oke. Itu rapi banget listnya Bapak. Saya tak contoh buat aku listnya itu. Saya nggak pernah bikin list kayak gitu sih. Cuma Ya. ini akhirnya saya tes beneran. Waktu akhir 3 bulan saya coba datang ke Pak Konsiti waktu itu open house ya. Yes, betul. Itu hampir semua security memang kenal Bapak. Jadi memang Koko Random ini memang terkenal berkumpul dengan security Iya. ya, Iya. luar biasa. Waktu itu kumpulnya sama security awal-awal. Iya, Betul. kan biar bisa masuk harusnya pakai kartu tap, tapi Bapak bisa masuk ke semua. Mm-mm. Nah itu berarti memang menguasai orang. Mm. Ya luar biasa. Mm-mm. Nah itu saya kasih apresiasi ya Bapak Random ya, Koko Random ya. Baik, Nah. baik. Kok dulu kan awal kan keliling-keliling listing terus cari listing, tapi sekarang kan aku dapat info Koko kan sekarang karena personal brand udah mulai grow, akun sosial media udah mulai grow, ini Koko udah mulai nggak nyari listing. Enggak juga, masih. Oh masih ya, cuma Masih. lebih banyak orang titip karena kan Betul. bisa dari sosial media ya. Iya. Nah itu biasanya, tapi kan nggak siap hari itu kan siap hari keliling ya. Iya. Nah. Sekarang aku tetap di Bakwan City tetap keliling. Tetap. Paling ya. Karena areanya kita tetap harus kita kelilingi ya. 2 minggu sekali lah. Ya 2 minggu sekali. Cuma maksudnya nggak kayak dulu setiap hari. Iya. Nah, prosesnya tuh sampai Koko ke sini itu berapa lama sampai orang tuh baru nitip-nitip yang Koko nggak nyari, itu satu. Sama yang kedua, faktor apa yang menentukan akhirnya orang tuh nitip-nitip ke Koko tanpa Koko yang harus cari. Jadi orang yang cari kita untuk titip rumah. Itu faktor dan berapa lama tuh itu terjadi? Oke, yang pertama itu yang harus dilakukan. Ya mungkin buat teman-teman sekalian kabeh ya. Seringlah bertemu dengan banyak orang. Oke. Kan kita nggak nyangka ya, kita ketemu sama orang. Jujur ya, waktu aku cari listingan di sebulan awal pun aku juga masih taksi online. Oke. Ya kan, aku pernah kan. Karena kan kita berangkat, jalan, nyalain. Ini semua sudah di list nih. Oke. Kadang nyalain tiba-tiba, kan kita masih di area Bakwan City. Oke. Berarti kan startingnya pasti dari Bakwan City. Oke. Nggak mungkin nggak. Entah itu mau kemana. Aku sering ngajak ngobrol mereka. Oke. Ya bukan berarti kalian harus jadi supir taksi online. Ya kan nggak juga. Nggak juga. Tapi kan dengar-dengar juga clubhouse-nya Pak Pos ini jadi Betul. kantor Anda toh. Klub saya terutama. Oh ya, jadi kantor kan ya. Iya. Jadi ketemu orang nge-gym diajak ngomong, ya kan? Orang Nggak nge-gym sih, kebanyakan yang santai-santai. Jadi kebanyakan kalau orang kaya itu ya, yang setahu saya di Bakwan City, yang kerjanya cuma telepon-telepon doang. Kadang itu ke klub cuma baca koran. cari suasana. Iya. Mungkin baca koran, cowok-cowok biasanya ya. Iya, susu-susu. Ya mungkin emosi sama istrinya di rumah. Enggak, sekarang sekeluarga. Oh, sekeluarga. Oh, berarti Bukan emosi, harmonis Bakwan City ya. Jangan luar biasa. gitulah saya. Jadi buat yang cari rumah di Bakwan City, ini keluarga harmonis bisa di sini. Itu bisa carinya sama Koko Random. Pasti. Ya kan nanti ditampilin ya IG-nya ya. IG-nya biar bisa kontak. Akhirnya kan ngobrol-ngobrol di situ juga. Jadi banyak hal, intinya paling penting itu sering ketemu orang dulu. Oke. Nah, nanti ketika gimana tiba-tiba masuknya orang-orang titip listing ke aku, ya setidaknya ya kamu harus jual di areamu juga. Oke, berarti kan tadi pasang banner sold. Pasang banner sold. Ya Itu memang aku penting juga ya? awalnya pasang banner biasa.
Tapi kan kalau udah sold itu kan jauh Pasar lebih lebih percaya. keren. Iya. Iya. Nah, setelah itu barulah kalau bisa ya makin kenal dengan orang-orang yang di Pakuan City juga jauh lebih baik. Jauh lebih Misalnya baik, kayak ya. orang legal, orang apa. Jadi Kadang sekarang juga ada rekomendasi juga. Jadi sekarang seluruh Pakuan City lah ditanyai yang jual siapa, Koko Random tahu ya? Tahu dong. Tahu ya. Sebelum satu tahun pas tuh udah tahu semua ya? Atau sebelumnya? Sebelum. Saya 6 bulan udah tahu semua. Iya, aku arrange ibaratnya 6-8 bulan lah ya. 6-8 bulan ya bisa tahu semua ya. Sudah. Nah, berarti kalau orang yang mau join di properti menguasai area itu standarnya adalah 8 bulan gitu ya. Betul, maksimal lah. Ya, Bisa lah. Bisa ya. Yang penting effortnya sama. Effortnya sama ya. Oke, effort dan cicilannya sama. Ya, tanggungan cicilan maksudnya ya. Itu sama. Gak bisa dia. Enggak Tanggungan keluarga lebih besar kayaknya. Lebih besar ya. Soalnya mereka masih banyak yang muda juga ya. Cuma gini kok. Ini kan banyak orang-orang kadang gini. Kok bisa ya orang itu kok tough, kuat. Oh mungkin mereka mentalnya luar biasa. Atau mungkin mereka didikan orang tuanya keren. Atau mungkin mereka ada support system yang bagus gitu ya. Nah tapi Koko sendiri pernah nggak mau merasa menyerah di properti dan kenapa kok mau menyerah? Bolak-balik. Yang paling parah maksudnya lah. bolak-balik bukan nyerah nih kerjaannya enggak, Oke. tapi bolak-balik down. Iya. Oh cuma down naik Down lah talk. ya. Iya, aku bukan sing aduh, balik kerjaan main-main gak. Tapi pernah kan? Pernah sekali. Pernah. Itu kenapa itu? Ada temenku sekarang di depanku ini Ya. lagi pakai blazer warna orange. Oh iya. Yang Santi. kayak cat tembok kita. Kita manggil Santi dulu. Santi. Halo Santi. Nah, Iya. jadi sempat nih kita berdua ini struggle ya kan, bukan Iya. struggle. Apple strudel mas. Iya, struggle ya. Sempet kayak ada belum bisa lagi enggak ya? Lebih gampang dari ini atau Oke, apa? jadi yang Mbak Jore sih suka ngomongin kayak gitu ya. Memang. Oh, kita berdua. Oh kita berdua. Oke. Aku tidak mau memojokkan dia lah. Oh iya, berarti ini aku juga nggak tahu sih ceritanya. Nah, berarti memang banyak ngomong-ngomongan di belakang saya juga. Oh iya, ada lah Rio. Oke. Nah, tapi akhirnya nggak menyerah itu karena apa ya? Pernah orang tuh pasti dalam satu Gini. hidup itu pasti pernah Pasti menyerah. pernah. Iya, jujur aku menyerah tuh waktu kayak 3 bulan, 4 bulan nggak 3 closing bulan. ya? Iya, 3 bulan awal nggak closing itu kan. Itu udah ngiklan berapa? Habis berapa? 4 juta, 5 jutaan. Iya, round Ya, segitu. setiap hari kerja, Setiap hari kerja. keliling, nguasai Keliling. area. Kayak orang Ya, kan. A, B, C, D, E, F, G, ternyata konten juga. sampai pucuk Surabaya, Hmm. pinggir Gresik, Pinggir Gresik. Apalagi viewing. Ternyata gak ada duit. Orangnya, Wos. Belum ditolak belum ditolaknya. belum ketikung ngambil brand lain. Oh iya, Nah, betul. itu kan sama Anda kan? Ya UTC dikasih, Udah dikasih, ditarik lagi. Terus, Ya. oke lah pokoknya. Nah itu kok akhirnya nggak jadi menyerah itu apa faktor penentu Anda bounce back gitu atau kembali naik semangat gitu? Dekat sama Tuhan. Oh iya, iya betul. Ikut Tuhan ya. Ikut bounce back dari situ. Ya dekat sama Kan Tuhan. waktu itu kan 3 bulan kan kayak bangun tidurku terus mandi ya kan. Ini habis itu bangun tidur terus doa dulu atau apa. Maksudnya aku terus doa Nah. sekarang gitu ya. Tapi kadang jujur aja aku ya belum 100% seperti itu. Cuma Kita lebih setiap mengandalkan. iya setiap intinya mungkin kadang terlupakan, namanya juga tapi ya manusia sih lagi proses juga sana. Yang paling sering tak lakukan akhirnya belakangan tuh kayak misalnya aku sempat lupa ya, jadi dia habis ngetrep anak aku baru Baru ada. doa. Jadi intinya manusia seperti itu ya Goya. Mm-mm. Di saat dia itu terdesak, dia cari teman, cari kerjaan, cari peluang. Saat sudah tidak bisa apa-apa, baru cari Tuhan. Itulah manusia. Manusia ya. Tapi berarti memang selain Tuhan, pasti ya Tuhan otomatis number one ya. Ketika Tuhan number one, tiba-tiba kan di bulan Januari ya, jadi ya Mm-mm. awal tahun kemarin. Itu kan saya juga menjanjikan sesuatu kan. Saya bilang, kamu pasti Ya, 3 pokoknya bulan ngikuti aku. katanya didilkan itu pokoknya cuma satu ya. Iya, Kalau nggak ikuti prinsipal, betul. berarti salah kan? Salah, betul. Karena Kita prinsipal diktator selalu emang, benar. diktator. Katanya gitu. Katanya memang kalau cewek kan cewek selalu benar. Kalau Tapi kalau di properti saya selalu iya, benar. selalu benar, ya. Memang iya. Akhirnya ya sudah, tak makan lagi omongannya dia nih. Iya.
Kemarin juga gitu bilang. Itu saya juga waktu ngomong ada producer sih sebenarnya. Dia juga bilang 3-4 bulan kamu pasti closing. Nuruti aku, gak usah ngelawan. Iya, terus habis itu banyak brand juga waktu itu sempat kamu gak masuk tempat kuai dah. Oh iya ngajak, di bypass. Mau di hijack. Mau di hijack atau apa? Lo kamu nanti tempatku, wah 3 bulan wis pasti kemarin itu sih. Iya. Cuma ya aku juga ngomong lagi, ngobrol lagi, kata pengen ambil DD ya kan. Terus dia bilang wis 3 bulan. Akhirnya kan closing toh. Closing juga. Hari ke 4 bulan TED toh. Hitungannya 4 bulan TED pas aku transfer join. Ya, berarti TED toh. Nah, berarti memang waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Betul. Iya. 4 bulan TED. Iya. Ya kan? Dan dari situ bisa jadi patokan juga akhirnya bahwa agent itu pasti closing 3 bulan 4 bulan gitu ya. Jelek-jelek lah ya itu ya. Tapi kemarin under saya nggak sampai. Ada. Itu lebih baik. Ada yang sehari juga closing juga ada. Nah, terakhir nih Koko Random. Pesan buat pengusaha-pengusaha yang dulunya mungkin usahanya terkendala dengan COVID ya. Dan dia bingung cari kerja, bahkan lontang-lantung, mager atau bukan mager apa namanya? Tadi apa? Gabut gitu ya. Nah, itu sarannya Koko untuk kerjaan properti itu gimana untuk mereka? Mungkin bisa join juga di Koko Random. Iya. Properti ini banyak sih duitnya dari segala penjuru kayaknya. Ya. Kalau misalnya emang tujuannya cari cuan ya bisa. Bahkan sebenarnya sekarang pun itu kalau emang kalian mau, ini kan memang jujur ya, aku kan ngomong apa adanya, aku juga pengakuan ya. Oke, nggak apa-apa. Karena kan tidak ada di rules kita juga ya. Kamu pun bisa bantu orang pun misalnya kayak contoh naikin ke SHM atau ke HGP itu juga dapat duit kita dari target. Oke, bisa. Terus dari bank juga take over atau apa. Jadi intinya komisinya kita dari segala arah. Banyak gitu ya. Kamu jual primary ya, ada PLP, ada hasil lagi. Secondary ya, makin dikenal kamu ibaratnya. Jadi peluangnya banyak. Jadi dan resikonya juga kecil ya, karena modalnya kecil. Hitungannya cuma modal join fee itu aja. Ya, berarti kalau mau cari low risk high return, join di. Kalau langsung high return nggak bisa ya, tapi langsung perlahan, tapi tetap hitungannya ya itu high return. Berarti trust the process. Apa itu? Apa bahasanya itu? Apa ya itu ya? Apa trust the process? Hold the vision, trust the process. Saya banyak anak agensi hold the process. Kebalik ya. Dan itu susah ya. Nah, tapi intinya properti ini punya peluang, uangnya banyak. Memang ada proses, tapi itu ujung-ujungnya ada high return. Ya. Bahkan kita bisa investasi sendiri nanti, kita bisa juga beli properti sendiri gitu ya. Tapi kalau kalian mau belajar sungguh-sungguh, belajar yang bagus, itu harus join di Dealkan Properti gitu ya. Kalau mau belajar juga sama yang dulunya mantan pengusaha, mantan supir taksi online, bisa menjadi mantan joki. Mantan joki ya kan. Mantan joki bisa sukses dan menguasai area Pakuan City, bisa banyak closing, bisa punya tim juga, mostly Gensi, dan juga mungkin bagi pengusaha yang umurnya milenial juga, itu boleh join di Koko Random tim ya. Iya, sebenarnya kalau aku sendiri jujur tidak menutup kemungkinan usia berapapun boleh. Boleh, di atas milenial pun juga. Yang penting niat kerja mau bertarung, effortnya lebih dan konsisten siap cari cuan gitu. Oke, kalau gitu thank you Koko Random untuk cerita-ceritanya. Kita menginspirasi banget supaya mungkin bagi kalian yang mungkin sekarang juga struggle dalam pekerjaan, Dealkan Properti bisa jadi pilihan ya, atau bahkan yang nggak punya pengalaman pun boleh, sangat boleh. Ini kan nggak punya pengalaman, saya ajari berhasil gitu ya. Bukan dicongkrokno. Ya, memang ajaran saya adalah mencongkrokkan gitu ya. Oke, kalau gitu nanti kembali lagi di Deal Talks episode selanjutnya bersama orang-orang lainnya. Bye-bye.